Hai semua, selamat datang di channel Vitara Areso. Aku akan coba mereview dan menebak ending drama Mr. Queen. Secara garis besar, Mr. Queen ini mengisahkan tentang jiwa seorang laki-laki di zaman modern, yaitu koki kepresidenan Korea Selatan yang andal bernama Jang Bong Hwang. Ia seorang yang amat sombong dan sering bermain perempuan. Tiba-tiba karena suatu intrik dari kepolisian mencari-cari dia, kemudian ia menghindarinya. Tak sadarkan diri ia masuk ke dalam tubuh Kim So-young, yang mana ia masuk ke dalam tempat dinasti Joseon. Bukan hanya karena perbedaan kelamin, Jang Bong Hwan juga harus berpikir cepat untuk bisa kembali ke tubuhnya, karena Kim So-young akan segera menjadi ratu kerajaan, yaitu karena menikah dengan Raja Choljong. Kemudian di sisi lain, Bong Hwan yang kini berada dalam tubuh Kim So-young juga terlibat dalam politik kerajaan. Nah, selanjutnya di sini diceritakan posisi Jang Bong Hwan mulai krisis identitas karena ia merasa seperti wanita sungguhan ketika berada di dalam diri Kim So-young. Ia juga mulai perlahan-lahan menjadi wanita sesungguhnya dan sangat mencintai Raja Choljong. Raja Choljong merupakan raja ke-25 dari dinasti Joseon, di mana diceritakan bahwa selama masa pemerintahannya tidak ada pencapaian yang membanggakan yang pernah ditorehkan oleh Raja Choljong. Ya, gimana mau bahagia, orang semuanya diatur kan oleh klan Andong Kim. Jadi Raja Choljong ini hanya raja boneka dari klan Andong Kim, dimainkan oleh Ibu Suri dan juga adiknya Ibu Suri yang sangat jahat, yang sangat menginginkan kekuasaan, bernama Kim Jagen. Ya, di dalam cerita drama Mr. Queen ini dikisahkan bahwa ternyata Choljong yang dinyatakan buta huruf dan bodoh serta raja boneka ini sebenarnya ia diam-diam belajar dan diam-diam mempersiapkan diri untuk membuat suatu gerakan reformasi untuk membela kaumnya dan juga membela istana. Ia tidak ingin menjadi raja yang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap rakyatnya. Selanjutnya, tampak di episode sebelumnya, Kim Jagen memeriksa gerobak yang berisi bahan makanan, yang mana di bawah bahan makanan tersebut ada raja dan ratu sedang bersembunyi. Pasti pada deg-degan kan kalian nontonnya. Tapi tenang aja, karena sang ratu dan raja berhasil kok memasuki istana, dan kemudian kelihatan raja dan para pengikut setianya melaksanakan pemberontakan. Dan dalam pemberontakan itu terlihat banyak sekali menelan korban dan pertumpahan darah pastinya. Selanjutnya, tanpa sengaja Kim Hwan bertemu dengan ratu. Di sini ratu memintanya memulai suatu perubahan. Kim Hwan yang polos dan baik merasa terhormat karena ratu memintanya membebaskan petugas Hong dan pangeran Hyong Pyong. Tapi ia juga sekaligus kaget karena selama ini ia mengenal ratu sebagai laki-laki yang bernama Lee Sang-mang. Saat hari penobatan pun berlangsung, raja baru yang masih berusia 12 tahun itu tampak terlihat sangat takut kepada Ibu Suri dan juga kepada adiknya Ibu Suri. Di dalam kotak itu juga tampak penasehat kerajaan terkejut. Apakah yang ada di dalam kotak itu? Nanti kita lihat sama-sama. Kemudian disinilah yang seru, raja bertemu satu lawan satu dengan Kim Jagen. Selanjutnya Kim Jagen bertanya, mengapa raja bergabung dengan pemberontak? Raja pun menjawab, karena Kim Jagen telah membunuh semua keluarganya dan dengan tegas semena-mena terhadap klan Andong Kim, juga rakyatnya. Nah, raja yang kayak begini nih, yang keren, ngebelain rakyatnya, ya nggak teman-teman? Di dalam istana, ratu ikut membantu melawan prajurit istana. Ia mengatakan bahwa ini seperti sebuah game, di mana ia sebagai ahli pisau, ahli pedang. Kemudian tampaknya jiwa Jang Bong Hwan di sini yang banyak muncul, sementara dari luar pagar istana, Dayang Choi dan rekan-rekannya Dayang Choi semuanya membantu, juga dibantu oleh ayah Dam Hyang yang juga berhasil memasuki gerbang istana.
Namun di sini ada satu scene di mana raja dan ratu merasa kesakitan. Di sini ternyata kakinya ratu terkena pisau dan ratu pingsan. Nah, di sini aku berspekulasi menebak bahwa ratu pingsan dan akhirnya jiwa Ratu Kim So-young kembali dan jiwa koki Jang Bong-hwan kembali ke tubuh aslinya yang ada di masa depan itu. Kemudian setelah raja mengalahkan Kim Jae-geun, maka semua prajurit dan pejabat istana berada dalam kendalinya, termasuk Ibu Suri Agung. Jika kita membaca sejarah di sini, Raja Choldong merupakan raja yang meninggal di usia 33 tahun, di mana pada tahun 1864 Raja Choldong ini hanya mempunyai keturunan yang sangat muda, umurnya sudah meninggal. Dapat disimpulkan kemungkinan raja dan ratu akan hidup dan berhasil merebut kekuasaannya kembali. Jadi happy ending ya teman-teman. Tapi selanjutnya jika ada Mr. Queen sesi 2 atau session kedua, mungkin lanjutannya raja dan ratu akan bahagia. Tetapi karena klan Andong Kim masih ada, maka masih banyak gangguan yang akhirnya ya bakal tetap banyak konflik. Karena kalau cerita ini mengikuti sejarah aslinya, maka Raja Choljong dan Ratu Kim So-young ini, atau yang dikenal dengan nama Ratu Cheorin ini, mempunyai keturunan ya teman-teman. Ratu melahirkan putra mahkota yang bernama Lee Yong-jun. Nah, namun usianya nggak lama, hanya 6 bulan saja. Nantinya raja akan meninggal di usia 33 tahun setelah kurang lebih berkuasa selama 14 tahun. Kemudian disusul dengan ratu yang meninggal di usia 41 tahun. Demikian teman-teman, terima kasih.